Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Retno Setianegrum selaku dosen pengempu. Izinkan kami mempresentasikan materi sumber daya manusia unggul. Mencapai keunggulan mempunyai 3 komponen. Yang pertama yaitu ada 7 unsur mencapai keunggulan. Yang pertama yaitu ada strategi untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Yang kedua, sifat struktur organisasi fungsional dan desentralisasi. Yang ketiga, sistem untuk memproses dan menyampaikan informasi. Yang keempat, staf di pekerjaan. Yang kelima, gaya manajer berperilaku dalam mencapai sasaran informasi. Yang keenam, keterampilan, kecakapan karyawan utama. Yang ketujuh itu sasaran atasan yang diinspirasi organisasi kepada anggota. Perusahaan pembaharuan yang baik itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu ada curiga untuk bertindak, yang kedua dekat dengan pelanggan, yang ketiga otonomi dan keusahaan, yang keempat produktivitas melalui orang, yang kelima didorong oleh nilai dan tindakan, yang keenam berpegangan pada pekerjaan, yang ketujuh yaitu ada bentuk sederhana atau karyawan sendiri, yang kedelapan yaitu bersifat ketat dan longgar secara bersamaan. Kemudian ada 8 sifat keunggulan, yaitu ada kepemimpinan, merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Yang kedua yaitu ada otonomi, yaitu bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan, tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi juga merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Yang ketiga yaitu ada pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian persetujuan untuk supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Yang keempat yaitu ada keterlibatan. Keterlibatan didefinisikan sebagai status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif yang perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Yang kelima yaitu ada orientasi pasar. Orientasi pasar atau market orientation adalah strategi bisnis di mana perusahaan berfokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui produknya. Dalam hal ini, perusahaan mengasumsikan kesuksesan mereka tergantung pada keputusan pelanggan. Yang keenam yaitu ada kembali ke hal dasar dan tinggal di sana. Yang ketujuh ada pembaruan. Pembaruan adalah modernisasi yang mengandung pengertian, pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu ada integritas. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan untuk sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dari pengalaman berorganisasi, sasaran program pengembangan organisasi adalah memperbaiki efektivitas organisasi untuk berfungsi dan menjawab perubahan. Organisasi efektif. 1. Keseluruhan sebagian individu melaksanakan pekerjaan berdasarkan sasaran dan rencana dan berusaha mencapainya. 2. Komunikasi kesamping atau vertikal relatif tidak terganggu. 3. Kegiatan kalah atau menang yang layak antara individu dan kelompok dijaga hingga sekecil mungkin. 4. Organisasi dan bagiannya terintegrasi satu sama lain dengan lingkungan lebih luas. 5. Ada nilai dibagi bersama dan strategi untuk mendukungnya mencoba membantu setiap orang organisasi memelihara integritas dan keunikan dalam lingkungan. Kegiatan pengembangan organisasi. Cara organisasi berfungsi khususnya berhubungan dengan program organisasi sumber daya manusia adalah 1. Koordinasi dan integritas. 2. Kerjasama kelompok. 3. Mengatasi benturan. 4. Mencapai ketertarikan. C. Kegiatan pengembangan organisasi. Mengatasi perubahan terhadap perubahan. Penyebabnya, perubahan disebabkan oleh kebiasaan, keselarasan, ancaman, kesalahpahaman, dan pandangan yang berbeda. Mengatasi perubahan terhadap penolakan. Seseorang akan berhasil menghadapi perubahan jika memastikan bahwa perubahan dapat menimbulkan sebagai bentuk
sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Mendapat dukungan dari manajemen, dilakukan sesuai nilai yang ada, dipandang sebagai pengurangan beban, menawarkan pengalaman baru yang menimbulkan minat, merasa otonomi dan keamanan yang terjaga, ikut serta mendiagnosa masalah telah disetujui keputusan oleh kelompok, mengambil langkah yang kata-katanya tidak perlu, mengakui kesalahan. Kualitas pemimpin. Peringkat kualitas pemimpin terdiri atas pemimpin harus memiliki sikap yang tegas, berjiwa kepemimpinan yang tinggi, berintegritas, antusiasme, imajinatif, kerelaan bekerja keras, kemampuan analisis, memahami orang lain, mampu mengenali kesempatan, mampu menghadapi situasi tidak menyenangkan, mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat, dan yang terakhir, kerelaan mengambil resiko. Selanjutnya ada peran pemimpin. Fungsi utama dari peran pemimpin adalah pemimpin sebagai pandangan, pemimpin sebagai eksekutif, pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat suatu kebijakan, pemimpin sebagai tenaga ahli, pemimpin sebagai pengendali hubungan dalam kelompok, dan yang terakhir, pemimpin sebagai orang yang memberi penghargaan dan Kemudian, peran kepemimpinan terdapat juga fungsi hiasan. Berikut yang pertama adalah pemimpin sebagai panutan, yang kedua pemimpin sebagai simbol kelompok, yang ketiga pemimpin sebagai ayah, yang terakhir pemimpin sebagai kambing hitam. Materi selanjutnya adalah keahlian kepemimpinan. Hal yang dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yaitu yang pertama, kenali dulu diri Anda sendiri. Yang kedua, kenali situasi yang dihadapi. Yang ketiga, pilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Yang keempat, penuhi kebutuhan tugas. Yang kelima, penuhi kebutuhan per kelompoknya. Dan yang terakhir, penuhi kebutuhan individu. Kenali diri sendiri. Periksa satu persatu kualitas dan keahlian dan lihat sifat mana yang dimiliki kemampuan kerjasama dengan orang lain, kemampuan mendapat rasa hormat dan dukungan dari orang lain, tegas, antusias, imajinatif, kemampuan memberi inspirasi kepada orang lain melalui keantusiasan dan pandangan Anda, kemampuan kerja keras, kemampuan menganalisis integritas, kemampuan mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Beberapa hal yang perlu diketahui dan dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Untuk menerapkan dan memelihara program pengembangan sumber daya manusia, maka perlu dilakukan mengerti prinsip dasar orang belajar, menghargai konsep latihan sistematis, mengetahui bagaimana menentukan kebutuhan latihan pengembangan, mampu merencanakan program dan latihan yang akan memenuhi kebutuhan ditetapkan, mengetahui cara memiliki dan menggunakan teknik latihan yang sesuai, memperoleh cara mengelola program pengembangan manajemen terbaik, mengambil langkah evaluasi. Terima kasih.